Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Saya berharap kiranya hari demi hari semakin banyak orang mengerti kebenaran dan bukan hanya mengerti tetapi mengikuti kebenaran. Karena iman itu harus terdiri dari 3 hal. Iman harus terdiri dari pengetahuan, knowledge, feeling, dan will. Iman yang sehat kalau hanya terdiri dari pengetahuan tetapi tanpa ada feeling, hati mengasihi Tuhan, mengasihi kebenaran, dan kemudian will, kehendak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, maka itu menjadi sia-sia. Banyak orang sebagian menekankan feeling, hanya berteriak-teriak, feeling mengasihi Tuhan, tapi tidak berpengetahuan. Nah, ini juga salah. Makanya Paulus di dalam Alkitab dikatakan dalam kitab Roma itu, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, oleh sebab itu iman harus terdiri dari pengetahuan yang benar, hati mengasihi Tuhan yang benar, dan kemudian kehendak perbuatan melakukan perintah firman Tuhan yang benar. Maka imanmu akan sehat. Baik, sahabatku dimanapun Anda berada. Di topik kali ini saya ingin berbicara apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim ini betul ya. Saya sangat senang dengan Pak Saifuddin ini, dia menjadi Kristen itu karena hasil penelitian, penyelidikan akan kebenaran firman Tuhan di Alkitab. Dia bukan jadi Kristen karena misalnya kayak dukun gitu. Katanya dia lihat Tuhan lah, lihat apalah begitu. Kemudian lihat Lucifer, lihat Yesus bertobat. Padahal enggak ngerti. Akhirnya nanti dia jadi Kristen, diboyong ke sana kesaksian kesana kemari, menyesatkan orang. Karena dia tidak ngerti firman Tuhan, dia hanya jual-jual pengalaman-pengalaman hidup nampak Yesus. Padahal di mana sih di dalam Alkitab ada berkata bahwa kalau orang berkata kepadamu Mesias di sini, Mesias di sana, jangan percaya. Udah banyak sekali. Nah, jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, hati-hati akan hal itu. Nah, di topik ini Pak Saifuddin Ibrahim ini mengemukakan bagaimana kenapa dia meninggalkan agama lamanya dan mengikut Tuhan Yesus Karena para mualaf terlalu banyak koar-koar untuk berteriak bahwa Kristen salah lah apalah, padahal mereka tidak mengerti firman Tuhan ya. Nah, mari kita lihat videonya. Ini datang dari Allah. Nggak mungkin dong bohong, nggak mungkin dong salah. Maka interval waktu antara Alkitab dengan Al-Quran 600 tahun baru muncul Al-Quran. Lalu mengatakan Al-Quran yang terakhir ini datang bahwa nama dia sudah ditulis di dalam Alkitab. Gitu. Berdasarkan ayat ini. Gitu. Nah, saya melakukan pembuktian. Saya masuk Kristen. Nggak ada satu ayat pun. Ada tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Nah, Ustadz siapa yang ngomong kayak begitu, Pak? Hampir semua, khususnya si Kainama, Pak. Datang dia akan tersungkur. Ketemu saya. Nama Kainama, ya, Abdus Somad juga, Pak. Gini saja Ustadz Abdul Somad, nggak usah lah nyinggung-nyinggung Alkitab. Kita fikih aja bagaimana sholat, bagaimana wudhu, begitu aja. Nggak usah nyari-nyari perkara. Nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim, wah sudah nggak enak dengarnya gitu Pak Ustadz. Jadi begitu. Jadi tidak ada nama Nabi Muhammad ataupun kata-kata yang memungkinkan bahwa itu tanda-tanda Nabi Muhammad, ciri-cirinya tidak ada. Saya berani bersumpah dan seluruh keilmuan saya pertaruhkan untuk itu. Dan kekristenan saya jangan ditanya lagi, begitu. Oleh karena itu kita lihat Abdul Somad bilang bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu adalah untuk Nabi Muhammad. Tidak ada satu ayat pun yang serupa dengan Musa. Bukan masalah perang, tetapi kesamaan ciri-ciri. Satu, Isa Al-Masih satu turunan dari garis Ishak. Jadi Yesus
dengan Musa sama. Musa Bani Israel, Yesus dari Bani Israel. Nah, Yesus melakukan mukjizat-mukjizat besar. Musa membelah laut, yaitu bukan membelah bulan. Membelah laut itu ada fungsinya. Kalau membelah bulan, apa gunanya? Itu yang harus diperhatikan, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat Alkitab. Mazmur 147 ayat 19 dan 26. Oke, coba kita baca ya ayatnya ya. Mazmur 147 ayat 19-20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ya. Memberikan semacam itu firman-Nya kepada bangsa-bangsa, dan mereka tidak mengenalnya. Hanya diberikan kepada Israel. Dan firman Tuhan itu, Yesaya 2 ayat 2, akan terjadi hari-hari. Yesaya 2 ayat yang kedua. Kita akan baca, Mbak ya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Hari yang terakhir, fenomena terakhir kata Bapak tadi, akan terjadi sekarang ini. Orang akan berduyun-duyun mencari pengajaran itu, yaitu naik ke gunung Tuhan. Naik ke gunung Tuhan itu memuliakan Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dan dia mulai sadar bahwa hidup di dunia ini yang tidak ada gunanya, nggak perkasa lagi. Kita akan perkasa karena firman Tuhan. Dan kita akan mengikuti pengajaran. Sebab firman Tuhan datang dari Yerusalem. Tidak datang dari Gunung Sindur. Tidak datang dari Gunung Bromo. Datangnya dari Yerusalem. Kota keselamatan, kota kedamaian. Orang hidup damai di kota itu. Firman Tuhan datang dari kedamaian, bukan keributan. Yesus tidak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja nggak pernah dibawa untuk nakutin orang. Ada ustaz bilang, itu Yesus bawa pedang. Baca pakai otak. Jangan pakai emosi. Hanya karena ingin melawan omongan saya, oh Saifuddin Ibrahim ngawur, ini ayatnya Yesus bawa pedang. Baca lagi. Yesus nggak pernah bawa pedang. Baca dulu Ustaz. Mu'alaf. Bukan alap-alap, mu'alaf. Ya. Jadi firman Tuhan datang dari Yerusalem. Yang ketiga, firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, kepada Israel. Roma 3 ayat 1 dan 2. Nah, jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, memang ya para mualaf selalu berkata bahwa Injil, ya kitab yang dipakai oleh orang Kristen itu palsu. Tapi mereka mau memakai ayat di Alkitab itu untuk membenarkan pernyataan iman mereka. Ini kan kontradiksi sebenarnya. Kalau palsu ya nggak usah dipakai gitu loh. Jadi dibuang aja, nggak usah ngutip-ngutip. Nah, kan seperti itu. Kemudian ya mereka selalu berkata, oh Yesus kan bawa pedang. Di mana ada sejarah memang Yesus perang untuk memberitakan Injil? Tidak ada. Ya. Justru ketika Petrus menarik pedang, menetakkan telinga dari imam besar yang bernama Malkus itu, terus bilang, sarungkan pedangmu. Nah, kemudian dia ambil telinga itu, dia tempelkan kembali ke imam besar Malkus itu dan sembuh. Jadi ajaran Tuhan Yesus itu adalah ajaran yang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita tidak pernah mengangkat pedang untuk menyebarkan agama.
Untuk apa gitu loh. Ini bertentangan dan berdosa. Kita memaksa orang untuk ikut agama kita mengintimidasi orang untuk ikut agama kita. Ini tidak benar gitu loh. Apa manfaatnya coba kita intimidasi orang, kita paksa orang supaya mencintai, ya, mencintai Allah yang kita sembah gitu. Untuk apa? Ya biarkan dia berpikir, kita hanya menawarkan, kita hanya memberitakan, silakan diselidiki, dicerna. Nah, betul apa yang kata Pak Saifuddin Ibrahim itu, di Alkitab belum ada saya temukan memang ada kata Ahmad lah, Muhammad lah, segala macam nabi-nabi seperti itu, ya. Dan memang kita lihat di dalam perjanjian lama, baca dalam perjanjian lama, penggenapannya itu di dalam Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Kalau kita hanya baca perjanjian lama, tidak baca perjanjian baru, kita akan bengong. Kapan ini? Siapa ini? Nabi yang akan datang siapa? Dia yang akan dibawa seperti domba ke pembantaian, ya. Dia akan menanggung penyakit kita lah katanya. Segala siapa? Kalau tidak ada kita baca kitab perjanjian baru. Ketika baca kitab Injil, baru kita tahu bahwa sejarah pimpinan Tuhan dari perjanjian lama menuntun kita semua untuk mencapai pengenalan akan kebenaran Tuhan Yesus Kristus yang secara lengkap dan baik gitu. Nah, coba kita baca misalnya Roma pasal 3 tadi ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Memang pertama firman Allah, kitab Torah, Nabium dan Ketubim, ya. Ada 3 kitab itu, ya. Dari Israel. Tuhan Yesus sendiri kok mengutip kok di dalam Lukas kan. Pasal 24 dan 40 itu. Kitab Torah, Nabium dan Ketubim itu 3 bagian kitab itu. Dari Yerusalem, dari Israel. Kebenaran dari Yerusalem. Karena pada waktu jam perjanjian lama, tiang penopang dasar kebenaran itu adalah bangsa Israel. Siapa yang mau tahu kebenaran harus pergi ke Yerusalem. Makanya mereka semuanya kalau orang Yahudi itu sujud-sujud itu 1 hari 3 kali itu menghadap Yerusalem. Nah, karena Tuhan memakai, ya, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan untuk menyebarkan firman-Nya. Tidak ada dipakai bangsa Indonesia, tidak ada pakai bangsa Cina, bangsa Amerika, ya. Dari Yerusalem kemudian tersebar ke Asia kecil, kemana sampai ke Amerika, Eropa, Indonesia oleh para penginjil misionari yang memberitakan Injil. Seperti itu, ya. Nah, coba kita dengarkan. Yahudi yang dipercayakan firman Allah, mana ada kepada bangsa lain? Tidak ada. Kalau ada, saya ikut lagi agama itu. Saya masuk dengan tulus dan murni hati dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Sama ketika saya masuk Kristen, tidak ada yang mempengaruhi saya. Tetapi luar biasa firman ini yang membuat saya terpukau dan terpesona dengan keindahan, kebaikan, kasih yang datang dari orang Yahudi. Amin. Itu Yesus Kristus. Haleluya. Yohanes 4 ayat 22. Nah, memang begini, kita harus pahami bahwa kebenaran datang dari bangsa Yahudi, ya. Tetapi hari ini kita juga jangan membuat Kristen ke Yahudian. Nah, itu ada. Ini harus dipahami. Hukum Taurat dan kitab para nabi berhenti sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, Lukas 16:16. Jadi penyembahan ibadah ritual simbolis di dalam perjanjian lama yang memakai segala pernak-perniknya, ya. Masuk bait Allah, cuci kaki, cuci tangan, ada ruang maku di Surang Kudus, pelataran, ya, ada mesbah, potong domba, sembelih domba itu mensimbolkan Mesias. Nah, itu semua berhenti ketika Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa manusia. Jadi tata cara Yahudi ibadahnya berhenti sampai namanya Yohanes Pembaptis. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh, barang siapa menyembahnya dia harusnya menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi orang Israel sebenarnya baca kitab Taurat, baca kitab Perjanjian Lama itu menantikan Mesias. Dan Yesus berkata, akulah dia. Nah, ya. Makanya ya, ketika Yesus kemudian berkata bahwa penyembah itu bukan menyembah di gunung ini, di gunung mana lagi, di ayat sebelumnya itu kan. Ya. Lihat di ayat yang sebelumnya 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi dulu di Yerusalem, ya. Setelah Yesus datang, makanya dia berkata di sini, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Maksudnya zaman Yesus ini. Waktu dia ngomong ini. Bukan sekarang maksudnya tahun 2020. Maksudnya waktu Yesus ngomong ini. Dicatat ini kitab Yohanes ini. Catat ini. Nah, waktu dia hidup dia ngomong. Saatnya akan datang. Kan? Dan sudah tiba sekarang. Inilah masa transisi. Sistem ibadah simbolis di dalam Perjanjian Lama berhenti. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maksudnya menyembah Bapa dalam roh kebenaran bagaimana? Roh itu maksudnya spiritual, rohani. Kebenaran, firman mula kebenaran. Jadi kita menyembah Tuhan itu bukan tergantung lagi masalah isi perut kita. Ini haram, itu tidak. Ya, ini halal, ini tidak. Bukan yang masuk lagi menjadi najiskan, tapi yang keluar. Kalau yang Perjanjian Lama tidak boleh makan babi segala macam. Nah, lahiria, perempuan pakai kerudung, laki-laki nanti piara jenggot, masuk bait cuci kaki, cuci tangan. Nah, hari ini kita masuk gereja tidak perlu cuci kaki, cuci tangan, yang penting bersih aja udah. Bukan berarti juga kotor-kotor. Artinya kesucian kita bukan diukur dari lahiria lagi, tapi diukur dari spiritual, rohani. Dalam rohani, roh dan kebenaran. Bukan juga diartikan bahwa kita menyembah roh dan kebenaran itu kita berbahasa roh seperti itu, orang kesurupan begitu, bukan. Ya. Nah, nanti kalau mengenai bahasa roh ada topik lain saya akan bahas ya. Oleh sebab itu Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harusnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya kita pakai hati, spiritual, rohani. Kesucian hari ini diukur dari hal rohani yang kita perbuat, hati kita yang dia. Ya. Barang siapa melihat perempuan dan menginginkannya dia berzina. Nah, bayangkan, berarti Tuhan udah mengukurnya pakai hati. Nah, kalau dulu pakai lahiria. Oke, coba kita dengarkan lagi. Kan datang dari bangsa Yahudi, bangsa lain datangnya kecelakaan. Itu celaka melulu. Tetapi Yahudi mengajarkan yang luar biasa, yang bikin lampu sorot ini Yahudi. Thomas Edison. Yang membuat laptop Yahudi. Yang bikin apa? Yahudi. Bikin pesawat terbang Yahudi. Lah kalau nggak ada Yahudi yang bikin pesawat terbang, naik haji pakai onta, nggak bisa. Jadi Yahudi datang keselamatan dari segi dunia saja. Amin. Yang bikin HP, yang bikin Facebook, Yahudi semua. WA, Yahudi. Yang menemukan WiFi, Yahudi, wanita lagi. Gitu. Bukan menemukan kucing. Kalau kucing mah sudah ada dari dulu. Jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, inilah yang saya perhatikan yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Wahyu 22 ayat 18. Oke, ya. Nah, kemudian Wahyu pasal 22 ayat 18 bunyinya begini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jikalau seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ya. Aku bersaksi kepada semua orang yang mendengar tentang firman Tuhan ini, yang membaca tentang ini, yang menambahkan nubuatan-nubuat di dalam
kitab ini, maka dia akan kena malapetaka seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi ada orang yang kena malapetaka, ada orang yang kena berkat dan kebaikan. Yaitu Yesus itu di atas kayu salib bukan kena malapetaka. Bukan. Saya masuk penjara itu bukan malapetaka. Orang rasain Saifuddin Ibrahim masuk penjara, kena malapetaka. Sukacita karena Tuhan. Yusuf masuk penjara, Yeremia masuk penjara. Itu semua bilang apa kata Yeremia kepada Zedekia? Apa salah saya kepada engkau, hai raja, dan apa kesalahan saya kepada pengikut-pengikut hulu balangmu? Dan apa kesalahan saya atas bangsa ini? Engkau memasukkan aku ke dalam penjara. Gitu kata Yeremia. Jadi Yeremia masuk penjara, dia nabi. Dia utusan Tuhan. Dia memberikan penerangan kehidupan berbangsa dan bernegara, saling mencintai sesama manusia, nggak boleh menipu orang, nggak boleh mencuri, nggak boleh maling, nggak boleh merokok sekalipun. Kalau ada orang Kristen merokok, saya semprot, ambil rokokmu, saya taruh di tanah, injak itu rokok, diinjak, supaya kapok merokok di depan saya. Saya bilang begitu. Saya merokok aja enggak. Saya membantu pemerintah untuk mencintai hidup yang bersih, mencintai sesama, mencintai karunia Tuhan, semuanya ini. Jadi kalau ada orang yang menambah-nambah ini Alkitab, nambah-nambah isi masih ada pedoman untuk hidup bermasyarakat, bernegara, hidup berpolitik, mencintai sesama manusia, nambah-nambah lagi dari aturan Alkitab ini, akan kena malapetaka. Dan negara-negara yang tidak memakai kitab suci, yang tidak memakai Injil, itu berantakan semua, Pak. Itu ada yang lari ke Syria, orang Syria lari ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kabur semuanya. Bukan 1-2 orang kabur, banyak. Bukan 1000, berjuta-juta, berlaksa-laksa. Tinggal kampung ditinggalin. Nggak usah lo ngomong baju sepatu kayak bapak bagus, ada HP, punya sepotong pakaian di badan, itu sudah syukur bisa kabur dari negerinya. Lah kita ini negara aman sentosa, jangan diributkan oleh agama. Itu makanya. Ya, betul. Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Saifuddin ini ya mengenai Wahyu pasal 22 ayat 18 tadi, ya saya setuju bahwa setelah Alkitab dikanonkan selesai ya pada tahun ya 95, Yohanes di Pulau Patmos menulis kitab Wahyu, tidak boleh ditambah, tidak boleh kurang, maka pewahyuan dari Tuhan itu sudah stop. Tidak ada lagi pewahyuan. Tidak ada lagi ya penambahan firman Tuhan, penambahan nabi-nabi apa segala macam. Tidak ada lagi. Kalau ada orang yang masih mengaku oh ini nabi, nah itu dia menggenapi ya Matius pasal 7 itu ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka ada serigala yang buas. Gitu. Apa yang mereka melakukan? Dari buahnya lah kamu akan tahu. Buahnya apa? Pengajarannya dan perbuatan mereka. Gitu. Apa yang mereka lakukan? Nah, kita baca pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami? Jadi para pendeta sekarang juga banyak berkata nih, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau sekalian, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bisa bayangkan. Berarti sejak ya Matius ini tulis dan pewahyuan stop. Ya, tidak ada lagi boleh muncul nabi-nabi yang ngaku dia bernubuat. Nabi itu kan tugasnya bernubuat, prophet, bernubuat. Nah hari ini banyak orang Kristen juga pendetanya ngomong lah, bernubuat lah, lihat Yesus lah, dibawa ke surga lah, jalan-jalan lah, kayak tur saja. Segala macam. Ini penambahan-penambahannya nanti Tuhan bisikkanlah sama dia, corona berhentilah. Tuhan suruh dia perintahkan corona berhentilah. Nyatanya tidak berhenti. Lalu nanti dia ngomong lain lagi. Itu nabi-nabi palsu. Nah makanya ketika ya ada nabi yang bilang dia dapat wahyu ya, tahun
600-an di Gua Hira, apa segala macam, kita tidak bisa mengaku itu sebagai nabi dari Tuhan. Karena pewahyuan sudah stop, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, jadi orang Kristen itu harus memahami firman Tuhan. Kalau engkau tidak konsisten dengan imanmu, ya, maka engkau juga gampang untuk disesatkan. Baik, bersama saya Jonsung, Jesus my